Reza, 26 tahun, seorang resepsionis muda di hotel berbintang Yogyakarta, dikenal ramah dan sopan. Tapi, di balik senyumnya yang hangat, ia menyimpan luka dan beban yang tak ringan. Ibunya sedang sakit, hutang keluarga menumpuk, dan rumah peninggalan, almarhum ayahnya hampir disita. Ketika semua pintu seakan tertutup, muncul tawaran mengejutkan dari Bu Ratna, pemilik hotel tempatnya bekerja. Wanita berusia 72 tahun itu mengajukan syarat tak biasa, menikahinya, dan semua masalah Reza akan diselesaikan malam itu juga. Demi ibunya dan masa depan adik-adiknya, Reza mengiyakan. Namun malam pertama pernikahan mereka mengungkap lebih dari sekadar kenyataan hidup. Ada rahasia masa lalu yang terkuak, cinta yang perlahan tumbuh, dan pilihan-pilihan sulit yang harus diambil. Apakah Reza sanggup bertahan dalam pernikahan yang awalnya hanya kontrak namun berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam? Pukul 3 sore, lobi Hotel Bintang 5 di kawasan Malioboro itu seperti biasa ramai, hangat, dan wangi. Langkah kaki tamu-tamu menyatu dengan denting musik piano instrumental yang diputar pelan di speaker langit-langit. Di balik meja resepsionis, Reza berdiri tegak dengan senyum yang nyaris tak pernah luntur. "Selamat datang di Hotel Maravilla. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Ucapnya ramah pada seorang tamu yang baru masuk sambil menyeret koper besar. Hari-harinya selalu seperti ini. Terlihat tenang, seolah hidupnya teratur dan menyenangkan. Tapi siapapun tak akan menyangka bahwa di balik senyum profesional itu, ada kepala yang terus dihantui angka-angka ratusan juta. Utang keluarga, warisan dari almarhum ayahnya, yang dulu sempat dijebak dalam investasi bodong oleh rekan kerja sendiri. Saat tamu itu akhirnya check-in dan berlalu, Reza menarik napas panjang sambil melihat jam. 5 menit lagi, ganti shift. Ia menatap kosong ke layar monitor sambil membayangkan. Nanti malam, bagaimana caranya bicara ke ibu soal tagihan yang datang lagi? Listrik, cicilan rumah, obat, semua minta dibayar di saat bersamaan. Senyum terus. "Reza, palsu banget tuh," celetuk Nina, rekan kerja di sebelahnya, sambil menepuk bahunya. Reza terkekeh kecil. "Yah, daripada nangis di depan tamu kan? Aku serius, kamu itu udah kayak patung hias di meja resepsionis. Senyum mulu, tapi matanya kosong. Kamu lagi kenapa sih? Butuh cerita?" Tanya Nina dengan nada setengah menggoda, setengah khawatir. Reza menggeleng. "Gak apa-apa, Nin. Aku cuma capek aja. Nanti juga hilang." Padahal, dalam hati, Reza tahu kelelahan yang ia rasakan bukan sekadar fisik, tapi beban hidup yang menumpuk tanpa tahu kemana harus dilampiaskan. Ia merasa seperti robot kerja, senyum, pulang, lalu menyembunyikan air mata di kamar mandi rumah kontrakan. Sore itu, setelah berganti baju seragam, Reza pulang naik motor butut peninggalan ayahnya. Jalanan macet, udara gerah, dan helmnya yang sempit membuat pelipisnya sakit. Tapi semua itu tak seberapa dibanding rasa cemas yang menggumpal di dada saat ia membuka pintu rumah. Rumah itu kecil, berdinding cat yang mulai mengelupas. Di ruang tamu, ibunya duduk bersandar sambil menyalakan kipas angin tua. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya makin kurus dari minggu lalu. "Kamu udah makan, Za?" tanya ibunya lemah. Reza tersenyum, mendekat, lalu memeluk ibunya. "Teo, nanti aja bareng ibu. Aku beli pecel lele." Di meja, tergeletak surat putih dengan cap merah besar. Peringatan terakhir, Reza tahu, itu dari pihak leasing. Rumah mereka bisa dilelang bulan depan kalau cicilan tidak dilunasi. Ia duduk diam beberapa detik, lalu masuk ke kamar. Di dalam kamar sempit itu, ia mengeluarkan dompet. Uang tunai hanya tersisa 150.000. Gajinya baru masuk minggu depan. Dan itu pun tidak akan cukup menambal semuanya. Reza menatap cermin. Wajahnya masih muda, masih tampan kata orang-orang. Tapi matanya tak bisa bohong. Lelah, bingung, tak tahu arah. Harus ada jalan. Harus, gumamnya sendiri. Malam itu, Reza kembali ke hotel. Bukan untuk kerja, tapi diminta datang oleh pihak manajemen karena ada permintaan pribadi dari pemilik hotel. Katanya, langsung dari Bu Ratna. Sosok wanita itu selalu membuat Reza sedikit merinding. Bu Ratna, pemilik Hotel Maravilla, adalah janda berusia 72 tahun. Elegan, wangi, dan misterius. Ia jarang muncul, tapi saat muncul, semua orang langsung menunduk hormat. Gayanya rapi, berkelas, dan tak pernah kehilangan wibawa. Dan malam ini, untuk pertama kalinya,
Reza dipanggil langsung ke ruang pribadinya di lantai paling atas. Ia naik lift dengan perasaan tak menentu. Ketika pintu terbuka, lampu kristal gantung menyambutnya. Ruangan itu sunyi, mewah, dan hangat. Di tengah ruangan, Bu Ratna duduk santai di sofa, mengenakan gaun merah anggur, menyilangkan kaki, dan menatap Reza seperti sedang menilai sesuatu yang sangat berharga. "Kamu datang juga, Reza," ucapnya pelan. Suaranya dalam dan tenang. Reza menunduk sopan. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Bu Ratna tersenyum samar. "Ya, tapi sebelum itu duduklah dulu. Aku ingin kita bicara." Sebagai dua orang dewasa yang sedang membuat kesepakatan penting, Reza menahan napas. Detik itu juga, hatinya bergetar tanpa alasan. Sebuah kalimat muncul di benaknya entah dari mana. "Malam ini, hidupmu akan berubah selamanya." Ruangan itu terlalu sunyi untuk pertemuan malam hari. Di luar jendela kaca besar, lampu-lampu kota Yogyakarta menyala temaram, menciptakan bayangan samar di permukaan marmer lantai. Reza duduk ragu di ujung sofa, menjaga jarak dari Bu Ratna yang duduk anggun di sisi lainnya. "Minum apa kamu biasanya, Reza?" tanya Bu Ratna. Suaranya lembut tapi berwibawa. "Air putih saja, Bu." "Terima kasih," jawab Reza cepat. Wanita itu tersenyum kecil. Ia mengambil kendi kristal dari meja samping dan menuangkan air ke dalam gelas bening, lalu menyodorkannya. Tangannya gemulai. Perhiasan di jarinya berkilau terkena cahaya lampu gantung. "Minum, malam ini kita bicara serius," katanya, sambil menyilangkan kakinya. Reza menelan ludah. Ia tak pernah berada sedekat ini dengan Bu Ratna. Selama ini, ia hanya melihat wanita itu dari kejauhan saat inspeksi hotel, atau saat rapat singkat bersama manajer. Tapi malam ini, berbeda, terlalu intim, terlalu pribadi. "Reza, kamu anak yang rajin," ujar Bu Ratna memulai. "Selama 2 tahun bekerja di hotel ini, kamu belum pernah sekalipun bolos atau bermasalah. Kamu tahu, aku mengawasi semua karyawan yang bekerja di bawah payungku." Reza mengangguk sopan. "Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha bekerja sebaik mungkin." Tapi aku juga tahu sesuatu yang lain." Bu Ratna mencondongkan tubuhnya sedikit. "Utang ibumu, rumah yang hampir disita, tagihan rumah sakit. Kamu kira aku tidak tahu?" Reza membeku. Jantungnya berdetak cepat. Wajahnya memucat. Ia langsung menunduk, tak sanggup menatap wanita tua itu. Saya minta maaf, Bu. Tapi itu urusan pribadi saya. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan." Bu Ratna mengangguk pelan. "Betul, tidak ada hubungannya. Tapi aku tidak menyinggung ini untuk mengusik privasimu, Reza. Aku ingin menolongmu." Reza menatap Bu Ratna. Bingung. "Menolong? Ya, aku akan melunasi seluruh utang keluargamu. Bahkan menambahkan tabungan untuk masa depan adik-adikmu." Reza terdiam. Terdengar suara detik jam dinding yang seakan memanjang. Sejenak, semua terasa seperti mimpi. "Tapi tentu saja," lanjut Bu Ratna dengan senyum penuh makna, "ada satu syarat." Reza mengernyit. "Syarat?" Bu Ratna bangkit dari duduknya. Ia berjalan pelan ke arah jendela, membelakangi Reza. Siluet tubuhnya terlihat ramping untuk wanita seusianya, dan gaun merah yang dikenakannya jatuh anggun di tubuhnya. Ia membalikkan tubuh, lalu menatap Reza dengan sorot mata tajam tapi tenang. "Nikahi aku, Reza." Detik itu, dunia seperti berhenti berputar. Reza terpaku. Ia tidak langsung percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Barangkali, otaknya kelelahan, dan menafsirkan ucapan Bu Ratna secara keliru. Tapi ekspresi wajah wanita itu terlalu serius untuk jadi lelucon. "Apa, Bu?" Reza mencoba memastikan. "Kamu tidak salah dengar," jawab Bu Ratna pelan. "Aku ingin kamu menjadi suamiku. Secara hukum, pernikahan resmi." "Kenapa?" "Saya," suara Reza serak, tenggorokannya terasa kering. "Karena kamu muda, sehat, sopan, dan tidak punya siapa-siapa. Dengan kata lain, kamu sempurna untuk rencanaku," katanya, lalu kembali duduk. Reza masih belum mampu memproses semuanya. Wanita itu, 72 tahun. Sementara ia baru ke-26. Perbedaan yang terlalu besar. Dan ia bahkan belum pernah memikirkan soal pernikahan. Apalagi dengan seorang janda kaya yang 2 kali lipat usianya. "Ini, gila, Bu. Maaf, tapi saya nggak bisa langsung jawab malam ini," kata Reza, setengah tergagap. "Ambil waktumu, tapi tidak terlalu lama." Bu Ratna menyodorkan sebuah amplop putih. Di dalamnya ada cek kosong. "Isilah sesuai kebutuhan keluargamu. Aku akan mencairkannya malam ini juga, jika kamu menyetujui pernikahan itu." Reza menatap amplop itu,
seperti menatap godaan iblis. Apa Bu Ratna yakin? Saya bukan siapa-siapa, bukan pria tampan, bukan pria kaya. Bu Ratna tersenyum tipis. Aku tidak butuh semua itu, Reza. Aku hanya butuh seorang pria muda yang bisa menemani hari-hariku yang tersisa. Diam, senyap, Reza seperti dilempar ke persimpangan hidup yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, saat ia keluar dari ruangan Bu Ratna, angin di atap hotel menerpa wajahnya dingin. Ia memegang amplop putih itu erat-erat di dada. Bukan hanya tawaran yang sulit, tapi pertanyaan besar yang mengguncang batinnya. Apakah ia rela menjual hidupnya demi menyelamatkan keluarganya? Pagi datang tanpa peringatan. Reza bangun dengan kepala pening dan dada sesak. Matanya menatap langit-langit kamar kos sempitnya yang berwarna kusam. Sementara pikirannya masih tertinggal di ruangan pribadi Bu Ratna tadi malam. Nikahi aku, dan semua utangmu lunas malam ini juga. Kalimat itu terngiang seperti mantra. Ia memalingkan kepala ke meja kecil di samping ranjang. Di atasnya, tergeletak amplop putih dengan segel hotel mewah. Tak ia buka sejak semalam. Hanya memandangi berkali-kali seperti orang bodoh yang tidak tahu. Apakah ia sedang diberkati atau dijebak oleh takdir? Samar-samar, terdengar suara notifikasi ponsel. Pesan dari ibunya. Ibu nggak enak hati, tadi debt collector datang. Lagi. Katanya kalau nggak bisa lunas minggu ini, rumah kita dilelang. Gimana nak? Reza memejamkan mata. Tangannya mengepal. Setengah jam kemudian, ia duduk di warung kopi depan gang. Dengan cek kosong di tangan, jantungnya berdebar ketika ia mulai menulis angka Rp320.000. Jumlah utang keluarga dan sedikit lebih cukup untuk kebutuhan obat, ibu dan biaya sekolah Dina. Ia hampir ingin menangis saat tangannya selesai menuliskannya. Betapa mudahnya menulis angka sebesar itu, hanya dengan satu syarat, menggadaikan hidupnya. Sore itu, Reza berdiri di depan pintu ruang pribadi Bu Ratna. Ia mengenakan kemeja rapi dan celana hitam. Napasnya pendek-pendek, tangannya berkeringat. Tok, tok. Pintu terbuka. Bu Ratna berdiri di baliknya, mengenakan gaun biru tua, elegan dan wangi seperti bunga malam. Riasan tipis menghiasi wajahnya yang tua, namun terawat. Tatapannya tajam, tapi menyimpan sesuatu yang, entah, sejenis antisipasi. Reza menyerahkan cek itu dengan tangan gemetar. Saya terima syarat ibu, katanya pelan. Bu Ratna menatap cek itu sejenak, lalu tersenyum lembut. Bagus, kau tidak akan menyesal. Ia membuka laci di meja kerjanya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru hitam. Perlahan dibukanya, menampilkan sebuah cincin emas putih dengan mata kecil berkilau di tengahnya. Ini cincin dari mendiang suamiku. Aku ingin kamu memakainya sebagai tanda bahwa kita sudah terikat. Reza menatap cincin itu. Rasanya terlalu mewah, terlalu dalam, terlalu asing. Ibu yakin dengan ini semua? Tanyanya ragu. Aku lebih yakin daripada siapapun. Aku lama sendiri, Reza. Terlalu lama. Aku tidak butuh cinta dari masa lalu. Tapi, aku ingin kebersamaan di masa depan. Sebelum usiaku habis, Reza hanya bisa diam. Seketika, suara dalam hati beradu pendapat. Ini salah, ini bukan cinta, ini transaksi. Tapi ini demi ibu, demi Dina, demi rumah peninggalan ayah. Don Sebel sempat berpikir lebih jauh. Bu Ratna mengambil tangannya dan menyarungkan cincin itu ke jari manisnya. Lembut, pasti, penuh kendali. Kita akan menikah secara resmi di kantor KUA minggu depan. Aku sudah urus semua, termasuk izin khusus karena perbedaan usia kita, ucapnya kalem. Reza mengangguk, nyaris tanpa jiwa. Sejak itu, waktu berjalan seperti angin dingin yang menusuk diam-diam. Malam-malamnya jadi sunyi, siang harinya jadi penuh, bisik-bisik dari rekan kerja yang mulai curiga karena Reza sering dipanggil ke ruang atas. Tapi selalu diam. Hari pernikahan datang seminggu kemudian. Tanpa pesta, tanpa musik. Hanya Reza, Bu Ratna, dua saksi, dan penghulu. Ibunya tidak datang karena Reza bilang ia sedang pelatihan kerja keluar kota. Sementara Bu Ratna juga hanya membawa seorang pengacara dan asisten rumah tangga tua yang sudah seperti keluarga. Saat ijab kabul diucapkan, tangan Reza gemetar. Suara sah menggema seperti gema dari dunia lain. Dan untuk pertama kalinya, setelah resmi menyandang status suami istri, Bu Ratna menggamit lengan Reza dan berbisik, "Selamat datang di hidupku, suamiku." Ada senyum lembut di wajah wanita itu. Tapi entah mengapa,
Reza merasa seperti seekor burung kecil yang baru saja masuk ke dalam sangkar emas. Indah, tapi asing. Hangat, tapi sunyi. Dan malam itu, mereka tidur di kamar yang sama. Satu ranjang luas dengan spray sutra. Tapi Reza tak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit. Seperti dulu di kamar kosnya. Tapi kali ini, bukan karena utang. Melainkan karena ia sadar, hidupnya sudah bukan miliknya sendiri lagi. Malam turun perlahan di kediaman Bu Ratna yang kini resmi menjadi rumah Reza juga. Rumah itu terlalu besar, terlalu senyap, terlalu mewah untuk pria kampung seperti dirinya. Usai makan malam, mereka duduk di ruang tamu. Lampu-lampu temaram, musik klasik mengalun pelan dari speaker. Bu Ratna menyodorkan segelas teh hangat, aromanya menenangkan. Tapi Reza tak bisa menikmati apapun malam itu. Tangannya terus menggenggam jari manisnya cincin. Itu terasa seperti simbol dari sesuatu yang belum siap ia terima. Dia bukan sekadar resepsionis, dia adalah suami dari seorang janda kaya berusia 72 tahun. Kenyataan itu berat, terlalu berat. Kau gugup? Tanya Bu Ratna sambil menatap matanya. Suaranya lembut, tak menuntut, tapi dalam. Seperti sedang menyelam ke dalam isi hatinya. Reza tersenyum kaku. Sedikit Bu, maksud saya Ratna, tak perlu panggil saya Bu lagi. Reza, sekarang kamu suamiku, katanya sambil mendekat. Jarak mereka tinggal sejengkal. Reza menelan ludah, aroma parfum lembut menyapu wajahnya. Mereka akhirnya berdiri, melangkah perlahan ke kamar utama. Bukan karena gairah, bukan karena cinta, tapi karena mereka harus, karena status baru itu menuntut kedekatan fisik yang tak bisa dihindari. Di dalam kamar, Bu Ratna membuka perhiasannya satu persatu. Ia tak canggung. Justru Reza yang kikuk, duduk di pinggir ranjang dengan wajah tegang. Ia merasa seperti bocah yang dipaksa bermain peran dewasa. Kau tahu Reza, kata Bu Ratna tiba-tiba, sambil duduk di sebelahnya. Aku tidak mengharapkan kau jatuh cinta padaku. Aku sudah terlalu tua untuk menuntut cinta. Reza menoleh perlahan. Aku hanya ingin ditemani sampai waktu menjemputku. Sendirian di rumah ini, selama bertahan-tahan, membuatku seperti bayangan. Bahkan, anak-anakku sudah tidak menganggapku penting. Reza terdiam, di balik semua kemewahan, ternyata wanita ini pun terluka. Aku tidak butuh ranjang panas setiap malam. Aku butuh seseorang yang bisa bicara denganku, menyentuh tanganku saat aku mimpi buruk. Dan mungkin sesekali membuatku merasa hidup kembali. Matanya berkaca-kaca. Dan kamu Reza, aku percaya kamu bisa memberiku itu. Air liur Reza tercekat. Dadanya sesak, tak ada kata-kata keluar dari mulutnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggenggam tangan wanita itu perlahan. Malam itu mereka berbaring berdampingan. Bukan dalam pelukan, bukan dalam hasrat, tapi dalam diam yang terasa sangat dalam. Lampu dimatikan, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Tapi ketika Reza hampir terlelap, tiba-tiba tubuh Bu Ratna sedikit menggigil. Reza refleks menoleh. Ia melihat wanita itu memejamkan mata aratorat. Air matanya menetes diam-diam. Kenapa? Bisik Reza. Nyaris tak terdengar. Aku takut kalau kamu akan pergi, seperti semua orang yang pernah kupercaya. Reza mendekat, menarik selimut ke atas tubuh mereka. Ia tak menjawab, hanya memeluk pundak wanita itu, perlahan. Bukan karena cinta, bukan karena nafsu, tapi karena iba. Karena ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, ada orang lain yang sama sendirinya seperti dia. Pagi harinya, matahari menembus kaca jendela besar. Reza terbangun lebih dulu. Ia duduk di pinggir ranjang, memandangi wanita yang tidur di sampingnya. Tak ada penyesalan, tapi juga belum ada kebahagiaan. Ketenangan yang aneh. Tiba-tiba suara notifikasi ponselnya berbunyi. Pesan dari Dina, adiknya. Kak, ibu bisa ke rumah sakit swasta sekarang. Terima kasih ya, tapi ibu nanya terus, uangnya dari mana? Aku nggak tahu harus jawab apa. Reza menggigit bibir. Inilah yang ia takutkan. Kebohongan ini akan terus tumbuh, menjalar, dan suatu saat akan meledak. Sebelum sempat membalas, Bu Ratna membuka mata. Selamat pagi, katanya dengan suara serak tapi hangat. Pagi, jawab Reza. Ada jeda panjang sebelum Bu Ratna berkata pelan. Reza, malam ini, aku ingin kau tahu sesuatu tentang masa laluku. Jantung Reza berdebar. Kata-kata itu mengandung beban. Dan ia belum tahu
Malam nanti akan membuka tabir rahasia yang mengubah segalanya. Malam itu, suasana rumah berbeda. Entah kenapa, Reza merasakan hawa yang lebih dingin dari biasanya. Meski AC tidak menyala, mungkin karena kata-kata Bu Ratna pagi tadi yang masih terngiang. Aku ingin kau tahu sesuatu tentang masa laluku. Serel, makan malam singkat tanpa obrolan panjang, seperti biasanya Bu Ratna mengajaknya duduk di ruang kerja pribadinya. Sebuah ruangan yang belum pernah Reza masuki. Dindingnya dipenuhi rak buku klasik, foto-foto tua, dan aroma kayu jati yang menyatu. Dengan parfum lavender yang lembut, Bu Ratna duduk di balik meja kayunya, membuka sebuah laci, dan mengeluarkan kotak kayu kecil. Ia membukanya perlahan, lalu mengeluarkan beberapa lembar foto tua yang mulai pudar. Lihat ini, katanya sambil menyerahkan sebuah foto ke tangan Reza. Foto itu memperlihatkan Bu Ratna yang jauh lebih muda, mungkin seusia Reza sekarang, berdiri di samping seorang pria tinggi berwajah tegas. Itu suamiku dulu, namanya Haris. Reza hanya mengangguk, tak ingin menyela. Kami menikah saat aku baru berusia 22 tahun. Perusahaan hotel ini dulu adalah miliknya. Aku hanya sekretaris waktu. Itu. Matanya mulai berkaca-kaca. Tangannya menggenggam satu foto lain, lalu menyerahkannya juga. Di foto itu, ada seorang bayi. Seorang bayi laki-laki. Anak kami. Namanya Raihan. Reza mendengarkan dengan saksama, tapi matanya terpaku pada senyum bayi kecil itu. Tapi, Haris bukan pria baik. Ia kasar, pengendali, selingkuh berkali-kali. Dan, satu malam, saat aku berani melawan, dia mengusirku. Aku membawa Raihan pergi, dan memulai hidup dari nol. Tapi, saat Raihan berusia 5 tahun, dia jatuh sakit. Bu Ratna mulai bergetar. Leukemia, aku habis-habisan mengobatinya. Menjual apapun yang kupunya. Tapi tetap saja, aku kalah. Raihan meninggal di pelukanku. Resume, ada gumpalan di dadanya yang sulit dikeluarkan. Aku depresi selama bertahan-tahan setelah itu. Dunia, seperti neraka. Tapi satu hal yang terus kupikirkan. Andai aku bisa memperbaiki semuanya. Andai aku punya kesempatan kedua. Ia menatap Reza. Itulah kenapa aku menikahimu. Reza mengerutkan dahi. Bingung. Apa maksudmu? Bu Ratna menghela napas panjang. Kamu mirip sekali dengan Raihan. Wajahmu, senyummu, cara kamu bicara. Aku tahu ini terdengar gila. Tapi sejak pertama kali melihatmu di meja resepsionis, aku merasa seperti Raihan hidup kembali. Reza membeku. Tak tahu harus merasa apa. Marah, bingung. Iba, aku tahu kau butuh uang, dan aku butuh seseorang yang bisa mengisi ruang kosong itu. Aku tahu ini salah, mungkin egois, tapi aku hanya ingin sedikit waktu lagi untuk bersama anakku, meskipun hanya lewat bayangannya. Reza menatap foto bayi itu lagi, dadanya bergemuruh. Jadi, pernikahan ini hanya karena aku mirip anakmu yang sudah meninggal? Awalnya, ya, jawab Bu Ratna jujur, tanpa mengelak. Tapi kini, aku tak yakin. Kau berbeda. Kau nyata. Kau bukan sekadar pengganti. Aku mulai peduli. Bukan sebagai ibu, tapi sebagai wanita, keheningan membungkus mereka. Kocek. Terakhir Bu Ratna bergema di kepala Reza. Peduli. Bukan sebagai ibu, Ratna. Reza akhirnya bersuara. Suaranya nyaris serak. Aku menikahimu karena aku ingin selamatkan ibuku, bukan karena cinta. Aku pikir aku bisa kuat. Tapi sekarang, aku bingung. Aku merasa seperti aktor dalam sandiwara yang aku sendiri tak tahu endingnya. Bu Ratna tersenyum pahit. Aku juga tak tahu endingnya, Reza. Tapi kita sudah di panggung, dan aku tak ingin turun sebelum cerita ini selesai. Malam itu, Reza tidak tidur di kamar utama. Ia memilih duduk di teras, memandangi langit yang gelap. Kepalanya penuh, kacau. Ia ingin pulang. Tapi kemana? Ke rumah ibunya, dengan uang yang berasal dari pernikahan penuh kebohongan, atau tetap di sini, hidup dengan wanita yang melihat dirinya sebagai bayangan masa lalu dan kini mengaku jatuh hati. Ponselnya kembali berbunyi. Dina, Kak, ibu tanya, kapan kamu pulang? Reza menatap layar ponsel itu lama sekali, lalu menatap langit, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis. Sendirian, dalam diam, seperti langit yang mendung, tapi tak bisa hujan. Pagi itu, Reza menatap wajahnya sendiri di cermin. Mata sembab, rambut berantakan, dan kantong mata seolah menua 10 tahun. Ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Semalaman ia tidak tidur. Hatinya ribut, kepalanya gaduh. Suara Bu Ratna.
Pengakuannya, air matanya, semuanya memutar ulang dalam kepala. Kau mirip anakku. Aku peduli padamu, bukan sebagai ibu, tapi sebagai wanita. Reza merasa seperti berada di tengah pusaran badai, dan yang paling menyakitkan adalah ia tak tahu perasaan. Apa yang ia rasakan sekarang? Apakah ini iba, kasihan, cinta, atau cuma keterjebakan yang terlalu lama? Siangnya, Reza kembali bekerja seperti biasa. Hotel tetap ramai, tamu datang silih berganti, dan para staf sibuk berlalu lalang. Tapi semua terasa hambar baginya. Setiap kali seseorang menyapanya, ia hanya bisa membalas dengan senyum tipis yang dipaksakan. Ia jadi tahu bagaimana rasanya menjadi boneka hidup, tapi tanpa jiwa. Tak lama kemudian, sebuah suara familiar membuatnya menoleh. Reza, panggil Dina, adik perempuannya yang tiba-tiba muncul di lobi hotel. Apa yang kamu lakukan di sini? Reza terkejut. Dina tertawa kecil. Bu Ratna undang aku dan ibu ke rumah besok. Katanya mau ngobrol santai. Reza langsung kaku. Dia yang undang kalian? Iya, lewat telepon. Katanya beliau pengen lebih dekat sama keluarga kita. Reza menarik napas panjang. Ada rasa tak nyaman menjalar dari dada hingga punggung. Setelah Dina pergi, Reza langsung naik ke lantai atas menuju kamar Bu Ratna. Kenapa kamu undang mereka tanpa bilang ke aku dulu? Tanya Reza dengan nada serius. Bu Ratna menutup bukunya. Perlahan, duduk anggun seperti biasa, tapi matanya penuh kejernihan. Karena kamu terlalu sibuk menjauh, jadi aku yang harus mendekat. Reza menggeleng pelan. Aku nggak siap, mereka nggak tahu apapun soal pernikahan ini. Aku masih menyembunyikan semuanya. Apa kamu malu, Reza? Tanya Bu Ratna tajam. Malu? Punya istri tua seperti aku? Reza menahan napas, lalu menjawab pelan. Aku bingung. Ini semua terlalu cepat, terlalu banyak yang aku nggak ngerti, termasuk perasaanmu sendiri. Tukas Bu Ratna sambil berdiri. Ia melangkah pelan mendekati Reza. Kau bilang bingung, tapi tiap kali kita bicara, aku lihat sorot matamu. Kau tak pura-pura, kau peduli. Bahkan saat kau marah, kau peduli. Reza menatapnya, matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahu, ini cinta atau rasa bersalah, atau karena aku nggak punya pilihan lain. Hening. Bu Ratna menyentuh pipi Reza pelan. Aku pun tidak tahu, Reza. Tapi kita tak harus tahu segalanya hari ini. Yang ku tahu, aku bahagia bersamamu. Bahkan, jika hanya 10 menit dalam sehari. Reza terdiam. Tubuhnya lemas. Pikirannya limbung. Ia membiarkan dirinya larut dalam pelukan Bu Ratna malam itu untuk pertama kalinya, tanpa rasa bersalah, tapi juga tanpa kejelasan. Malamnya, Reza duduk sendirian di kamar. Ia menyalakan laptop dan mulai menulis surat. Surat itu bukan untuk siapa-siapa, hanya curahan hati yang tak bisa ia ucapkan keras-keras. Bu Ratna, aku bingung, tapi aku tak bisa benci padamu. Kau baik, kau tulus. Tapi dunia kita terlalu jauh. Kadang aku bertanya, apakah kita bisa menipu waktu? Mungkinkah rasa tumbuh di antara dua jiwa yang berbeda generasi? Aku takut, bukan takut padamu, tapi takut pada diriku sendiri. Takut, aku mulai nyaman. Takut bahwa aku mulai ingin bertahan, walau tak tahu untuk apa. Ia menutup laptop itu dengan napas berat. Di luar, angin Yogyakarta berembus pelan, seperti bisikan alam yang tak menghakimi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah pernikahan, Reza tidur di kamar yang sama dengan Bu Ratna. Bukan karena paksaan, bukan karena uang, tapi Injen merasakan kedekatan yang nyata. Keesokan paginya, Bu Ratna bangun lebih dulu. Ia menatap Reza yang masih tertidur, lalu tersenyum kecil. Tapi senyum itu tak berlangsung lama. Ia memegang dadanya. Nafasnya tersengal, tangannya gemetar. Jangan, sekarang, bisiknya. Namun, tubuhnya goyah. Ia jatuh berlutut di samping tempat tidur. Reza terbangun karena suara keras benda jatuh. Ia melihat Bu Ratna terduduk di lantai. Wajahnya pucat. Bu Ratna, Reza langsung memeluknya. Panik, ketakutan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tak siap kehilangan. Bu, tahan ya, aku bawa ke rumah sakit sekarang. Reza menggendong tubuh Bu Ratna yang lemas dan dingin, seperti kehilangan nyawanya. Detak jantungnya sendiri, seperti berpacu dengan waktu. Ia tak tahu apa yang terjadi, hanya tahu satu hal, ia tak bisa kehilangan wanita ini sekarang.
Suster dan dokter di rumah sakit langsung sigap ketika Reza tiba. Bu Ratna dibawa ke ruang IGD, dikelilingi peralatan dan para medis yang bergerak cepat. Reza hanya bisa berdiri kaku di depan pintu. Wajahnya pucat pasi, napasnya berat. Setelah 30 menit yang terasa seperti 3 abad, seorang dokter keluar. "Anda keluarganya?" tanya dokter. Reza mengangguk cepat. "Suaminya? Saya suaminya." Dokter itu mengangguk pelan. "Istri Anda mengalami serangan jantung ringan. Dia butuh istirahat total." "Tapi, ini bukan yang pertama." Reza terkejut. "Bukan yang pertama? Bu Ratna punya riwayat jantung. Sudah 2 kali sebelumnya. Tapi, sepertinya beliau tidak memberitahu siapapun." "Jelas dokter." Reza mundur 1 langkah. Kepalanya berdenyut. Kenapa dia nggak bilang? Setelah Bu Ratna dipindahkan ke ruang rawat inap, Reza duduk di sisi tempat tidur, memandangi wanita yang kini tampak begitu rapuh di balik selimut rumah sakit. Napasnya tenang. Selang oksigen menempel di hidungnya. Reza menggenggam tangan istrinya pelan. "Kenapa nggak bilang, Bu? Kenapa harus disimpan sendiri semua ini?" Lidahnya tercekat. Dara Reza sesak. Ia tak pernah merasa selemah ini. Tak pernah menyangka bahwa seseorang yang ia pikir kuat, berkuasa, dan terlalu dominan, ternyata menyimpan luka sendiri yang tak pernah dibagi. Sore harinya, Bu Ratna terbangun perlahan, matanya terbuka pelan, lalu melihat Reza di sana. "Kamu nggak pulang?" Suaranya lirih. Reza tersenyum tipis. "Aku takut kalau pulang kamu pergi diam-diam." Bu Ratna menoleh pelan. "Kamu marah?" Reza menggeleng. "Aku sedih. Kenapa kamu pikir aku nggak perlu tahu tentang sakitmu?" Bu Ratna menatap ke langit. "Aku takut kamu akan menjauh. Kalau tahu aku bisa mati kapan saja." Reza menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku justru ingin lebih dekat. Kalau tahu waktumu mungkin gak lama." Hening. Air mata menggenang di pelupuk mata Bu Ratna. "Aku sudah kehilangan anakku. Aku gak sanggup kehilangan siapa-siapa lagi, Reza. Itu kenapa aku terlalu cepat menyayangimu, terlalu egois." Reza menggenggam tangannya erat. "Aku gak akan kemana-mana." Dan untuk pertama kalinya, Bu Ratna percaya. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna diizinkan pulang. Tapi kondisi jantungnya belum benar-benar stabil. Dokter menyarankan untuk istirahat total dan menghindari emosi berlebihan. Reza mulai mengatur ulang jadwal kerjanya. Ia minta pindah shift malam agar bisa menemani Bu Ratna di pagi dan siang hari. Ia memasak sarapan, menyiapkan teh, bahkan memijat pundak wanita itu dengan penuh kasih. Wajah Reza mulai berubah. Tak ada lagi ketegangan, tak ada lagi keraguan. Dia mulai menemukan kedamaian dalam kehadiran Bu Ratna. Bukan karena utang yang lunas, bukan karena rasa bersalah, tapi karena cinta yang tumbuh perlahan meski datangnya telat dan dalam bentuk yang tak biasa. Namun, sebuah pesan datang pada suatu malam dari seseorang bernama Dimas. Isi pesannya singkat. "Mas Reza, aku adiknya Bu Ratna. Kita harus bicara tentang sesuatu yang belum kamu tahu. Tentang alasan sebenarnya dia menikahimu." Hari, Reza genggaman tangannya melemah. Apalagi yang disembunyikan oleh wanita yang mulai ia cintai itu? Reza duduk di depan rumah sambil menatap langit malam. Angin Yogyakarta bertiup pelan, membawa ragu yang mulai tumbuh kembali di hatinya. Besok, ia akan bertemu dengan Dimas. Dan mungkin hidupnya akan berubah lagi. Reza menunggu di kafe kecil dekat Malioboro. Tepat seperti yang disampaikan dalam pesan. Hatinya berdebar tidak karuan. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang dari tadi sudah dingin. Ia menatap pintu masuk berkali-kali, berharap sekaligus takut pada sosok yang akan datang. Akhirnya, seorang pria berjas hitam memasuki ruangan. Wajahnya teduh, usia sekitar 40-an. Dan ada kemiripan halus di sorot matanya mirip Bu Ratna. "Mas Reza," sapanya, ramah. Reza berdiri dan menjabat tangan. Pria itu, "Mas Dimas." Dimas mengangguk. "Terima kasih sudah mau bertemu. Aku tahu ini mendadak, tapi ada hal yang harus kamu tahu. Sebelum semuanya terlambat." Reza meneguk ludah. "Terlambat? Maksudnya apa, Mas?" Dimas menarik napas panjang. Matanya sedikit berkaca. "Bu Ratna, kakakku, sebenarnya enggak, cuma menikahimu karena dia kasihan atau karena dia kesepian." Reza diam. Jantungnya mulai berdentum pelan. Dia menikahimu karena kamu adalah pengganti dari sesuatu yang telah hilang dari hidupnya bertahun-tahun lalu. Reza mengerutkan kening. "Pengganti? Siapa?" Dimas mengambil dompetnya
mengeluarkan sebuah foto lama, foto anak muda berseragam SMA. Wajahnya begitu mirip dengan Reza, begitu familiar. Ini almarhum anak Bu Ratna, namanya Arga, meninggal karena kecelakaan motor 5 tahun lalu. Dan sejak itu, Bu Ratna seperti kehilangan seluruh dirinya. Reza menatap foto itu dengan mata melebar, tangannya gemetar. Dia lihat kamu untuk pertama kali di lobi hotel 2 tahun lalu, saat kamu masih magang. Dia bilang, anak ini mirip sekali dengan Arga. Tapi sorot matanya lebih sedih. Air mata mulai mengalir di pipi Reza. Ia menunduk, membiarkan perasaan mengalir begitu saja. Dia nggak tahu bagaimana caranya dekat denganmu. Tapi ketika tahu kamu dalam kesulitan besar, dia melihat kesempatan untuk menyelamatkan seseorang lagi. Meski caranya aneh, Reza terdiam lama, lalu berkata pelan, "Jadi semua ini bukan karena cinta?" Dimas tersenyum tipis. "Awalnya, bukan. Tapi akhir-akhir ini, aku lihat sendiri caranya memandangmu. Cara dia bicara tentang kamu. Itu bukan cuma kasih sayang ibu ke anak. Itu bukan cuma rasa bersalah. Itu cinta, Mas. Cinta yang datang terlambat, tapi nyata." Reza pulang malam itu dalam diam. Rumah terasa sunyi. Bu Ratna sedang duduk di ruang tamu, mengenakan sweater tipis, menatap jendela. "Dimas datang ya?" tanyanya lirih. Reza mengangguk. Ia duduk di samping wanita itu. "Kenapa nggak cerita dari awal?" Bu Ratna menggenggam tangannya. "Karena aku takut kamu akan merasa aku hanya menggunak." Reza tiba-tiba memeluknya. Erat, hangat. "Aku nggak peduli kenapa kamu menikahiku, Bu. Aku juga nggak yakin rasa yang tumbuh ini cinta atau bukan. Tapi aku tahu satu hal. Kamu orang pertama yang benar-benar melihat aku dan tetap tinggal." Tangis pecah dalam pelukan itu. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis penerimaan. 2 bulan kemudian, Bu Ratna duduk di kursi taman belakang, mengenakan gaun batik sederhana. Wajahnya terlihat lebih cerah, walau tubuhnya masih lemah. Reza datang membawa 2 cangkir teh. Duduk di sampingnya. "Hari ini ibuku bilang ingin ketemu kamu," ucap Reza pelan. "Wah, apa aku harus grogi sekarang?" tanya Bu Ratna sambil tertawa kecil. "Enggak, dia cuma mau bilang terima kasih karena telah menyelamatkan hidup anaknya." Bu Ratna menggenggam tangan Reza. "Aku juga harusnya bilang terima kasih karena telah membuat akhir hidupku, bukan akhir yang sepi." Reza menatap wajah wanita itu lama. "Jangan bicara tentang akhir dulu. Kita baru mulai. Asterisk, asterisk, hari berjalan pelan, tapi penuh warna. Tidak semua luka bisa sembuh. Tidak semua rahasia bisa dilupakan. Tapi satu hal pasti, cinta, dalam bentuk yang aneh sekalipun, bisa menyelamatkan jiwa." Reza tidak lagi mencari definisi cinta yang sempurna. Karena dalam tatapan Bu Ratna, dalam secangkir teh hangat, dan dalam ketulusan tanpa pamriyah telah menemukannya. Dan itu sudah lebih dari cukup.